Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Melinda Diva Fitria dengan NIM 25080574233 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai negara Switzerland yang berkaitan dengan konflik Iran dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dan tim berangkat ke Jenewa, Swiss untuk mengeluarkan negosiasi kebijakan baru di Amerika tengah Serikat. perang memanas Amerika Serikat Israel melawan Iran. Negara tersebut memutuskan untuk menghentikan ekspor senjata ke Amerika Serikat. Kebijakan itu disampaikan pemerintah Swiss melalui pernyataannya. Swiss menyatakan tidak akan mengeluarkan izin bagi perusahaan mengekspor senjata ke Amerika Serikat. Larangan itu dengan alasan Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran. Dalam pernyataannya, Swiss menegaskan tidak diizinkan mengekspor perlengkapan perang ke negara-negara yang terlibat konflik bersenjata internasional. Switzerland atau Swiss adalah negara maju di Eropa Barat yang terkurung dengan daratan berbatasan langsung dengan Italia, Prancis, Jerman, dan Austria. Wilayah didominasi dengan pegunungan Alpen. Swiss sendiri berbentuk republik federal dengan sistem pemerintahan yang unik, di mana presiden dipilih bergilir dari 7 menteri. Untuk ibu kota Swiss sendiri adalah Bern, dengan 4 bahasa resmi dan mayoritas dari masyarakatnya beragama Katolik dan Protestan. Swiss sendiri memiliki ekonomi yang sangat stabil dengan PDB per kapita yang tinggi dan pengangguran yang rendah. Stabilitas politiknya dan netralitasnya menarik untuk investasi asing. Meski sumber daya alamnya minim, Swiss unggul di sektor keuangan, farmasi, manufaktur presisi, dan pariwisata yang didukung dari nilai masyarakatnya seperti kejujuran dan kerja kerasnya. Swiss merupakan negara dengan ekonomi yang kuat, kompetitif, terintegritas dalam perdagangan global. Negara ini berperan sebagai pusat perdagangan komoditas dari jasa keuangan, serta unggul dalam ekspor produk bernilai tinggi, seperti farmasi, jam tangan, dan mesin. Meskipun Swiss ini merupakan negara dengan wilayah yang kecil, Swiss termasuk negara maju karena inovasinya dan aktif dalam perdagangan global melalui keanggotaannya di World Trade Organization dan European Free Trade Association. Secara keseluruhan, Swiss ini memiliki peran penting dalam perdagangan global karena ekonominya yang terbuka, inovatif, berorientasi ekspor, dan dalam perannya yang sangat penting ini, Swiss memiliki beberapa peran diantaranya yaitu pusat perdagangan komoditas, pusat keuangan internasional, ekspor produk bernilai tinggi, serta keaktifan dalam blok EFTA dan pusat inovasi yang berbakat, serta mitra dagang yang strategis. Dengan stabilitas politik dan kebijakan moneter ketat oleh Swiss National Bank dan ekonomi terbuka, Swiss menjadi pilar penting dalam stabilitas perdagangan dan ekonomi global. Swiss sendiri juga sangat bergantung pada impor energi, kurang lebih 85%, terutama minyak dan gas untuk transportasi dan pemanas. Dan sekitar 15% dihasilkan dari domestik, yaitu seperti tenaga air dan nuklir, sehingga hampir mandiri dalam sistem kelistrikannya untuk negara Swiss ini. Namun saat musim dingin, Swiss juga masih mengimpor listrik dari negara lain. Dalam hubungan internasionalnya, Swiss bekerjasama dengan berbagai negara, termasuk dengan Amerika Serikat dan Iran, dalam bidang energi dan ekonomi. Hubungan diplomatik Swiss berperan sebagai perantara antara Amerika Serikat dan Iran, dengan menjadi protecting power atau penghubung yang menjaga komunikasi tetap terbuka. Melalui peranan ini, Swiss membantu menyampaikan pesan, meredakan ketegangan, dan menjaga stabilitas hubungan termasuk saat adanya konflik dengan saluran diplomatik yang tetap aktif dan berjalan secara dua arah. Hubungan perdagangannya sendiri, Swiss memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Amerika Serikat, terutama melalui ekspor farmasi, mesin, teknologi, dan senjata. Sementara dengan Iran terbatas dan hanya fokus pada sektor kemanusiaan saja. Swiss menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan netralitasnya, termasuk dengan menghentikan ekspor senjata ke Amerika Serikat yang dimulai pada Maret 2026 akibat adanya konflik dengan Iran.
Untuk aliansi geopolitik, Swiss tidak tergabung dalam aliansi militer seperti NATO dan tetap netral, serta meski dekat dengan negara barat seperti Amerika Serikat dalam bidang ekonominya. Swiss juga menjaga hubungan yang baik dengan Iran. Untuk netralitas ini membuat Swiss bisa dipercaya sebagai mediator. Untuk dampak ekonominya sendiri, konflik Iran dan Amerika Serikat meningkatkan ketidakpastian global yang memicu adanya kenaikan harga pada minyak dan biaya produksi di Swiss. Gejolak ini juga mempengaruhi pasar keuangan. Namun, di sisi lainnya, Swiss juga diuntungkan sebagai safe haven yang menarik aliran investasi saat terjadi krisis. Lalu untuk dampak perdagangannya, sanksi terhadap Iran membatasi perdagangan Swiss karena risiko yang overpledge yang diberikan oleh Amerika Serikat, terutama dalam sistem keuangan yang berbasis dolar. Akibat dari hal ini, transaksi dengan Iran hanya berjalan untuk kebutuhan obat melalui mekanisme khusus, yaitu Swiss Humanitarian Trade Arrangement atau SHTA. Dampak bisnis dan investasinya yaitu adanya ketegangan Iran dan Amerika Serikat ini meningkatkan risiko politik dan kepatuhan bagi perusahaan Swiss. Akibatnya, sanksi global sehingga banyak yang menunda atau menarik investasi yang dilakukan dengan Iran. Akses ke sistem keuangannya berbasis dolar juga menjadi kendala utama yang membuat perusahaan lebih memilih pasar yang stabil. Namun, dalam kondisi ini, sekaligus memperkuat posisi Swiss sebagai safe haven itu tadi yang menarik aliran investasi global. Untuk dampak strategi bisnis yang dilakukan oleh Swiss dari ketidakstabilan geopolitiknya mendorong perusahaan Swiss memperkuat manajemen resikonya dan kepatuhan terhadap sanksi yang diberikan. Mereka juga melakukan diversifikasi pasar dan rantai pasok serta beralih ke wilayah yang mungkin lebih stabil agar tetap fleksibel dan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan global di masa depan. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.